Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Umam dari Teknik Produksi Furnitur A, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Akan memaparkan sebuah materi tentang pengendalian persediaan dan biaya persediaan. Pengendalian persediaan. Kenapa diperlukan pengendalian persediaan? Yang pertama, adanya permintaan mendadak dari pemesan. Kedua, ketidakpastian supplier dalam mengirim pasokan bahan baku. Ketiga, ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Apakah tujuan dari persediaan itu? Yang pertama, memberikan layanan terbaik pada pelanggan. Kedua, untuk memperlancar proses produksi. Ketiga, mengantisipasi kekurangan persediaan atau stock out. Yang terakhir, keempat, menghadapi fluktuasi harga. Sasaran akhir pengendalian persediaan yaitu meminimalkan biaya dalam perubahan persediaan. Beberapa persediaan di industri. Dalam manufacturing terdapat sebuah persediaan antara lain: yang pertama, persediaan bahan baku; kedua, bahan pembantu; ketiga, barang dalam proses; keempat, barang jadi; dan yang terakhir, kelima, persediaan suku cadang. Konsep dasar perencanaan. Yang pertama, kapan melakukan pemesanan; kedua, jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan kembali. Pendekatan dalam persediaan, kapan pesan. Yang pertama, pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point approach. Kedua, pendekatan tinjauan periodik atau periodic review approach. Yang ketiga, material recruitment planning approach. Kita akan membahas tentang reorder point. Yang pertama, jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Kedua, jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. Ketiga, reorder point dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan lead time. Keempat, reorder point dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan lead time. Pada gambar terdapat tabel tentang persediaan reorder point. LT lead time, waktu tunggu hingga barang pesanan tersebut sampai ke gudang. Kita selanjutnya membahas tentang pendekatan periodic review approach. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimal yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Periodic review approach. Q sama dengan TPM dikurang P dikurang JSP ditambah PLT. Dari keterangan rumus di atas antara lain: Q jumlah pemesanan persediaan kembali, TPM tingkat persediaan maksimal, P persediaan yang ada sekarang, JSP jumlah yang sedang dipesan, PLT permintaan selama tenggang waktu pemesanan. Dari gambar terdapat tabel tentang pendekatan periodic review approach. Silakan diperhatikan sebentar. A. Persediaan yang dimiliki. B. Jumlah pemesanan. C. Stock out. Kedua pendekatan tersebut mengandung beberapa resiko. Yang pertama, stock out terjadi apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah persediaan. Yang kedua, stock out terjadi jika pesanan diterima melebihi jangka waktu lead time.
Material Recruitment Planning Approach adalah pendekatan yang terakhir kita akan bahas. Sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Mari kita bahas tentang biaya persediaan. Biaya persediaan, biaya pemesanan, ordering cost, biaya penyimpanan, carrying cost atau holding cost, biaya kekurangan persediaan, stock out cost, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya pemesanan, biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan barang atau barang dari luar. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya materai atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar biaya pemesanan. Biaya penyimpanan, carrying cost atau holding cost, biaya modal, opportunity cost atau biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan gedung dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Biaya simpan, yaitu biaya sewa gudang, perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personil keamanan, pajak atas persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Biaya resiko yaitu biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan resiko kehilangan. Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Sifat biaya penyimpanan adalah semakin besar frekuensi pembelian, semakin kecil biaya penyimpanan. Di tabel kita dapat mengetahui tentang sifat biaya penyimpanan. Biaya kekurangan persediaan atau stock out cost, yaitu biaya kekurangan persediaan atau stock out cost terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang, ketika dibutuhkan untuk produksi, atau ketika customer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out cost meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang. Biaya ini sangat sulit dihitung. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, biaya penundaan, dan biaya bahan pengganti. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, antara lain, biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja, labor turnover cost. Biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Terima kasih, sekian dari saya Zainul Umam. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.